Halo Kak Kia. Halo Halo Kak. Ri. Sehat Kak? Mm-mm. Sehat, alhamdulillah. Kamu juga sehat? Sehat. Padahal kita jam 5 tadi barusan ngobrol bareng Iya. ya. Iya. Oke. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama Kak Saskia nih, dalam kalimat Kak Saskia sendiri, dalam 1-2 kalimat, Saskia tuh seorang yang gimana sih atau apa sih? Halo teman-teman semua. Jadi namaku Saskia. Aku co-foundernya 3 Generasi dan juga profesiku psikolog anak dan keluarga. Itu kali ya dalam 2 kalimat. Oke, boleh. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita di webinar narasi gitu ya, hari ini memang topiknya mental health, tapi memang kadang-kadang sebagai wanita tuh ada sebuah standar ganda yang katanya wanita adalah kayak pandangan dan juga objek publik, dan juga banyak stereotip-stereotip lainnya. Apalagi sekarang ini kan ada amukan COVID-19 yang memang lumayan ngefek ya pada mental kita semua. Jadi hari ini kita ada set list of sebuah set questions yang kami harap bisa membantu teman-teman, bukan cuma sebagai obrolan, tapi hopefully bisa jadi saran yang benar-benar konstruktif dan juga aplikatif, bisa dipakai teman-teman untuk kedepannya. Jadi mungkin langsung aja kita bahas untuk poin yang pertama. Seseorang tuh bisa dibilang mentalnya sehat. Itu emang apaan sih Kak? Iya. Apa sih standarnya? Aku waktu nerima bakal menjawab pertanyaan ini seneng banget ya, karena jarang ditanya orang tuh sehat mental tuh kayak gimana sih. Jadi basically kalau kita ngomong sehat mental itu berarti sehari-hari teman-teman tuh bisa menjalani peran dan fungsi keseharian dengan baik. Maksudnya dengan baik tuh gimana? Misalnya kita menjalani rutinitas kita dari makan, mandi, tidur itu di jam-jam atau di hal-hal yang sewajarnya harusnya begitu. Makanya kan kalau misalnya kita kesulitan tidur berhari-hari atau kita kebanyakan atau kekurangan makan, itu mungkin ada masalah juga secara mental ya yang sedang dihadapi. Kemudian juga fungsi kita atau kegiatan kita dengan pihak-pihak di luar kita nih, mulai dari pekerjaan kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu seperti apa. Misalnya di pekerjaan kita tetap bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik on deadline walaupun mepet-mepet, it's okay gitu. Atau misalnya interaksi kita sama keluarga, sama anak, sama suami, mungkin juga sama yang belum menikah dengan keluarga di rumah gitu, dengan teman dan dengan rekan kerja tuh masih dalam tahap yang wajar, disertai juga secara dominan emosi kita tuh masih bisa kita kontrol gitu, nggak terlalu yang sedih banget berhari-hari gitu ya, berat banget, atau yang nggak terlalu happy terus berhari-hari sampai nggak bisa melakukan hal-hal yang lain lagi gitu. Jadi kira-kira sih secara umum mental kita sehat kalau fungsi kita sebagai manusia nih sehari-hari tuh dijalankan semua dengan baik gitu. Oke. Berarti sehat mental tuh yang penting functioning dengan baik gitu ya Kak ya. Kalau misalnya di kala pandemi ini yang memang kayak stresnya lebih tinggi nih Kak, cara mengelolanya tuh gimana sih Kak? Kalau di sekarang ini ya, ini pertanyaan gampang-gampang susah gitu, bahwa tadi aku dengar di awal ya Orik ya, kayak kalau lihat IG story sekarang tuh bukannya kita nggak bersyukur karena melalui teknologi kita dapat banget cepet bantuan, tapi di satu sisi juga sesuatu yang menyentil atau membakar kecemasan dan ketakutan kita tuh lebih cepat juga gitu kan. Dan situasi sekarang sangat wajar ketika kita juga merasa deg-degan, cemas, takut gitu ya, atau stres sendiri gitu dengan situasi ini. Aku lihat juga di komen ada yang nanya wajar nggak sih gitu. Itu tuh wajar banget gitu. Dan kalau cara mengatasinya mungkin nanti bisa sambil diskusi panjang ini berjalan ya, karena itu panjang banget caranya. Mungkin salah satunya memang kita belajar untuk ini ya, stop dulu dan menerima semua emosi yang datang ke kita gitu istilahnya gitu. Jadi biasanya kita kan panik mikirin langsung solusinya apa, atau kayak ini nggak bener nih kayak gini, atau malah denying perasaan kita sendiri gimana. Ini saatnya kita belajar menerima hal-hal yang kita nggak bisa terima gitu. Itu mungkin salah satu kunci kita bisa menavigasi kondisi yang selalu nggak bisa kita terima ini dan berubah-ubah ini dengan lebih nyaman sih. Intinya sih gitu. Sebenarnya ini masalahnya mindset dan juga masalah gimana cara kita menavigasi perasaan-perasaan nggak nyaman ini dengan situasi yang memang terus naik turun setiap harinya. Istilahnya kalau misalnya memang nggak enak, kita harus ngakuin ya memang it's gonna be a long ride yang nggak enak gitu ya Kak ya. Ketimbang kita kayak misalnya enggak kok, ini aku ambil contoh praktis aja ya, misalnya kita sebagai orang tua gitu, isunya kan biasanya kalau kita stres
kita nggak kepingin misalnya di depan anak aku gitu ya, aku nggak mau anak aku ngelihat aku tuh stres atau cemas gitu kan, nanti takutnya dia cemas sendiri. Padahal ketika emosiku sendiri nggak ku terima, ku tutupi, pastinya akan mempengaruhi interaksi aku dengan anak aku. Ini misalnya kalau ibunya yang bekerja gitu ya, atau nggak ibu bekerja deh, udah jadi ibu gitu. Jadi semakin kita menutupi perasaan kita gitu, semakin situasi kita dengan orang-orang sekitar kita tuh interaksinya jadi nggak semakin positif. Karena perasaan yang ditutupi itu tetap kerasa kan ya, Ori gitu. Iya kan, misalnya aku lagi nggak di mood yang baik saat ngomong sama kamu, mau online juga kamu akan tahu, walaupun aku enggak kok, gue nggak apa-apa gitu, tapi kan tetap kerasa gitu kan. Dan iya, bukan cuma masalah interaksi juga, tapi masalah dengan kegiatan kita sehari-hari, misalnya kerjaan kita, entah kita jadi gerasa gerusu akhirnya gitu. Masalahnya cuma karena kita nggak mau ngaku perasaan kita, apa mungkin bukan nggak mau ngaku ya, tapi kita nggak ngeh. Karena kalau kita ngeh, mungkin kita bisa tahu caranya, misalnya oke, kayak gue perlu minum dulu, atau gue perlu loncat-loncat dulu, atau gue perlu nafas dulu. Akhirnya si hal-hal tadi yang misalnya interaksi kita dengan orang lain atau pekerjaan kita dan kegiatan yang lain lebih bisa di manage gitu. Karena kan namanya perasaan kan most likely itu temporary gitu, kayak kita akan ada kadaluarsanya. Jadi terima dulu, jangan langsung dilawan, nanti malah merembet kemana-mana gitu sih. Oke. Ngomongin tentang beda-beda tipenya kalau misalnya gangguan mental dan juga beberapa hal yang memang membuat kita kadang-kadang terhambat gitu ya dalam menjalankan fungsi sehari-hari. Ada misalnya yang bilang stres, ada yang bilang frustasi, burnout, depresi. Itu emangnya bedanya tuh apa sih semuanya? Karena banyak banget tipenya, Kak. Iya betul, dan zaman sekarang kayaknya mudah banget ya kita mencari tahu kalau oke, depresi itu apa, keluar semua di Google gitu, atau ciri-cirinya kayak apa. Sebelum menjawab pertanyaan ini lebih lanjut, mungkin yang aku perlu ingetin ke teman-teman bahwa di satu sisi kita sekarang hidup di zaman yang sangat mudah dapat pengetahuan dan informasi, which is very good gitu. Kita bisa lebih gampang dapat jawaban dari sesuatu. Namun di sisi lain kalau kita terlalu terjebak dengan kita terus mencari nih, misalnya kayak oke, depresi, misalnya masalah-masalah kesehatan mental tuh apa, seringkali tuh kita terjebak dengan mendiagnosa diri sendiri. Nah ini yang jadi masalah, karena sebenarnya kalau pertanyaan Ori tadi, banyak gejala-gejala kesehatan mental yang secara umum itu tuh gejalanya kayaknya sama gitu, tapi hasilnya tuh berbeda. Nah itu butuh mata profesional yang well trained untuk tahu dia kondisinya apa. Misalnya gini juga, kadang kita terlalu terburu-buru, misalnya kan tipis-tipis ya antara misalnya depresi gitu sama sedih. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi kalau sekarang, kalau kita sedih misalnya, besoknya masih sedih, ya kurang lebih kayak 3 hari masih sedih, kita langsung kayak gue depresi. Nah itu tuh nggak bisa kayak gitu. Ada banyak ciri-ciri kesedihan yang ini bisa depresi, ini bisa anxiety, ini bisa stres, atau misalnya stres gitu. Stres ini juga bukan gangguan mental. Stres ini sebenarnya adalah tekanan aja kan, dan tekanan itu kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita nggak stres, mungkin kita nggak mau ngerjain kerjaan kita, mungkin kita nggak mau mungkin kita jadi leyeh-leyeh aja gitu, kayak beleberan self love-nya yang bukan jadi self love, jadi egois gitu kan. Jadi karena kita nggak menganggap ada sesuatu yang harus kita hadapi gitu. Jadi stres tuh di satu sisi juga hal yang penting kita miliki dalam kadar yang tepat, termasuk dengan cemas. Itu hal yang wajar juga. Cemas dan gangguan kecemasan lagi-lagi teman-teman berbeda. Aku nggak akan kasih tahu detailnya karena itu nanti bingung gitu. Ini tuh sebenarnya gimana? Tapi cemas sama stres misalnya bedanya, kebanyakan kalau stres itu emang ada tekanan eksternal, Ori. Jadi kayak ada, dan teman-teman sekalian jelas gitu loh, kayak oh nih misalnya tiba-tiba dari kita udah mulai bisa WFO, tahu-tahu WFH lagi. Nah itu biasanya kita jadi lebih stres gitu. Tapi kalau cemas tuh sesuatu yang sebenarnya tuh masih dalam pikiran kita secara internal, tapi kita pikirin terus gitu. Misalnya mungkin kayak kapan ya kondisi ini berakhir gitu. Itu kan kita tebak-tebak terus gitu. Atau misalnya aku lagi live sama kamu nih, terus aku salah ngomong satu kata sebulan aku pikirin gitu. Nah itu jadi cemas gitu. Iya jadi kan sebenarnya tuh apa ya, ancamannya tuh tidak langsung terlihat di depan mata, tapi kita pikirin terus gitu. Dan itu berbeda-beda lagi-lagi, kayak misalnya kalau ngomongin trauma sama kita takut itu juga dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya itu tadi bedanya tuh adalah, sebenarnya bedanya ada sih secara gejala, tapi karena memang kebanyakan secara kasat mata itu kalau kita nggak belajar lebih dalam itu mirip-mirip, dan kita suka terjebak menyamakan emosi
jenis emosi dengan masalah gangguan mental, karena itu berbeda sekali gitu. Jadi sedih bukan depresi, cemas bukan gangguan kecemasan gitu ya, takut itu bukan berarti trauma. Jadi yang perlu teman-teman mungkin reveal ya lebih ke perasaannya, kita aware sama perasaan kita apa, baru itu nanti bisa didiskusikan untuk lihat gejala yang lain masuk nggak dengan masalah gangguan mental. Karena semua orang nggak mungkin hidupnya aman dan bahagia terus aja, pasti ada lah glitch-glitch kayak gitu, dan bukan berarti terus langsung oh mentalnya terganggu, nggak selalu gitu. Bener-bener, tadi pas ngomongin anxious tuh kayak hanya something yang happen di kepala, aku langsung kayak ketawa kayak ya cuma sering kali terjadi ya. Aku juga gitu kok. Iya. Tapi ini kalau saya nyambung untuk masalah stres dan juga mungkin lah tentang kerjaan ini, dari pertanyaan yang nyambung banget dari Priyanka. Kak, kalau tiba-tiba nangis karena kerjaan wajar nggak sih, dan juga solusinya kira-kira gimana ya? Ya ini juga aku sempat mengalami juga sih. Mungkin kadang gini ya, karena kerjaan tuh kan zaman sekarang ya mungkin zaman dulu juga rapid gitu kan, dateng terus gitu, dan kita kayak nggak dikasih napas buat berhenti gitu. Terus kita jadi nggak tahu prioritinya tuh yang harus dikerjain apa, dan mungkin kita lagi kalut juga sehingga kita kebiasaan untuk lupa istirahat gitu. Biasanya kita selalu aduh kalau gue istirahat, zaman sekarang nih masalah manusia modern gitu ya, kayaknya merasa berdosa, kayaknya nggak produktif, kayaknya ada sesuatu yang kurang nih aku kerjain gitu, atau nanti aku kelewatan ini itu. Jadi kayaknya sampai ke kamar mandi aja handphone tuh jadi kayak lebih dekat daripada anak sendiri gitu ya, atau diri sendiri, kayak dipegang terus gitu loh. Anxious, balik-balik emailnya banyak gitu. Nah jadi sebenarnya itu biasanya ada sesuatu yang kita kemarin simpen atau belum selesai secara emosional, terus kita tabrak aja, kita ngerjain tugas kita, akhirnya tiba-tiba kita, kalau orang Jawa tuh bilangnya berebes mili gitu, tiba-tiba tanpa ada sesuatu yang krusial banget, tiba-tiba kita nangis karena hujan atau apa. Nah itu kalau itu terjadi sebenarnya bisa jadi wajar, karena ya mungkin banyak banget kerjaan di hari itu, atau bisa jadi memang ada masalah secara emosional yang perlu nih kita kenali lebih dalam. Ya kalau kita nangis pada saat kita bekerja, stop dulu, karena basicnya otak manusia tuh teman-teman nggak bisa pada saat kita kalut emosinya, sedih, marah, even seneng banget, terus kita paksa kita mikir logis. Kerja kan ibaratnya kita harus mikir logis dan sistematis ya gitu. Itu nggak jalan bareng otaknya. Jadi percuma teman-teman terusin. Kalau teman-teman tiba-tiba nangis, stop dulu, ya udah tangisin aja. Nanti kalau itu kan ada grafiknya, dia akan agak mereda, atau teman-teman bisa minum, bisa nafas dulu sebentar, menipu otaknya, oh ini nafasnya udah mulai tenang, mungkin dia sebenarnya udah nggak panik atau nggak takut. Baru teman-teman observe lagi ulang gitu, kayak tadi tuh kenapa ya, misalnya ternyata banyak banget email yang masuk dan harus deadline-nya hari ini juga. Coba teman-teman baru dipilah secara priority, secara tingkat kesulitan, secara ada nggak yang bisa dibantu sama orang gitu. Sama mungkin satu lagi, Ori, biasanya tuh masalah boundary juga. Jadi kadang karena kita nggak enak, kita terima semua kerjaan kita iyain. Nah, boundary itu penting banget teman-teman. Yeah. I learned it in a very hard way. Susah banget bilang nggak enak gitu, takut segala macam. Dan itu juga yang bikin beban kita jadi banyak. Jadi sebenarnya in general, kalau kita mau supaya menangani hal-hal seperti itu, pokoknya kalau ada emosi negatif, kita stop dulu dari semua kegiatan berpikir, kemudian kita lebih aware, kebutuhan kita tuh apa secara emosional, baru deh kita setelah reda, bisa tuh otak kita mikir lagi, tadi gue kenapa ya? Terus kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu apa? Kalau kita nggak bisa mikir sendiri, telepon orang yang kira-kira bisa membantu kita gitu, untuk lebih objektif menyelesaikan masalah itu. Sisanya sih, itu latihan tiap hari ya, karena manajemen supaya emosi kita bisa di-manage dengan bagus tuh kayak manajemen kita nge-build apps di badan kita gitu loh, harus tiap hari kita olahraga, harus sering gitu, kalau enggak ya dia bleber lagi gitu sih. Iya ya, jadi bisa dibilang bahwa ini kayak patternnya cukup jelas ya. Kalau misalnya meledak emosinya, pause dulu, analisa, udah kayak sistem komputer sih, bener sih. Sebenarnya gitu, benar. Sebenarnya kalau kita udah mulai terbiasa, kita akan terbiasa banget tuh kayak gitu. Tapi yang pertama, yang penting kenal dulu caranya kita kenal perasaan kita, ini yang harus latihan tiap hari gitu. Tapi sebenarnya ya kayak misalnya kita ngomongin mental health, apalagi ngomong kalau misalnya kita ke psikiater, ke terapis. Karena aku pernah kan sekali kayak nyelutuk ke temen aku, kayak aku kelihatannya butuh ke terapis deh. Terus mereka kayak, ya kan gila dah. Terus kita semua kayak, oke. Itu kayak something yang so negatif gitu, sampai mereka semua tuh kayak nganggep bahwa topik itu tuh something yang sangat nggak normal ya kan. Karena sebagai profesional di bidang ini kayak
gimana sih supaya kita tuh kayak bisa edukasi dengan efektif dan juga normalisasi bahwa kayak it's okay to talk about mental health. Aduh, gemes banget Ori pertanyaannya. Ini sih sebenarnya kalau apa ya, kalau aku sih melihatnya karena aku profesionalnya juga belajar, setelah aku belajar sekian lama dari aku S1 sampai aku praktek, ya orang tuh gak ada yang 100% normal gitu. Jadi kalau kita bermasalah, ya sama dengan kita manusia gitu. Karena kalau orangnya total normal 100%, ini malah masalahnya di situ gitu. Kok bisa gitu. Jadi ada orang yang normal banget, ini pasti something wrong gitu. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat kesehatan mental, biasanya aku ngelihatnya dari mungkin ada cara, masalahnya itu bisa di aspek entah cara berpikirnya, mindsetnya, kemudian apa emosinya, apa interaksi sosial dia nih, misalnya di 3 area itu ya gitu, atau ya ada motivasi juga gitu, itu di mana. Nah, tiap orang tuh punya kayak derajatnya atau degree-nya sendiri-sendiri nih, blebernya atau kurangnya tuh di mana gitu ya. Di situ sometimes kita butuh bantuan, mungkin buat diskusi, karena kalau misalnya diskusinya sama profesional, mungkin karena kita sudah lebih biasa mendengar masalah yang ada, kita bisa kasih general population secara penelitian atau secara karakter kamu yang lebih pas, karena aku juga baru kenal, nggak yang temenan terus. Kadang kita gondok ya, pengen kayak lu udah gue bilangin gitu kan. Tapi kalau profesional kan kita baru ketemu gitu, jadi kita bisa kasih saran yang lebih personalized gitu, dan mungkin bisa membantu. Jadi justru ketika kita tuh nggak merasa normal, well it's normal, karena nggak ada orang yang sebenarnya total normal. Satu, kedua, nyari bantuan itu tuh bukan berarti kita kita salah atau kita aneh. Nyari bantuan pada saat kita butuh itu kan logis, itu kan solutif gitu. Jadi justru kalau kita butuh, kita nggak cari bantuan, ini yang aneh siapa gitu kan. Dan terakhir itu sih, nggak perlu, sebenarnya nggak harus kok nunggu sampai breakdown banget gitu. Kalau misalkan lagi pingin aja didiskusin, ya bisa aja. Kayak tadi sore kan kita ngobrol sama Ori, kayak akhirnya setelah kita ngobrol, oh iya bener juga ya kan, jadi kayak terapeutic discussion sendiri kan gitu. Bener. Betul tuh, karena kita bukan robot. Aku setuju, kita nggak bisa diprogram, ya ada aja perubahannya, so it's fine. Iya. Buat teman-teman yang bingung ya, tadi aku sempat cerita di awal kalau aku tuh sempat call sama Kak Sas tadi waktu briefing jam 5. I know it's like kayak, wah ini kerasa terapi ya, kayak bener sih. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang stereotip ya, pergi ke psikiater tuh sama dengan kayak aneh gitu. Apalagi kayak misalnya orang bilang, aku kurang ibadah ya gitu. Ini bener gak sih Kak? Ke psikiater karena kurang ibadah gitu. Apakah itu premis yang Oke, ya aku dapat. Jadi gini sih, sebenarnya menurutku tiap orang itu kan punya caranya sendiri untuk menenangkan hatinya dia gitu ya. Jadi beberapa orang mungkin secara praktis religion dia lebih tenang gitu. Jadi tapi ada orang yang dia butuh diskusi dulu. Ada orang yang butuh dua-duanya. Jadi pun kalau misalnya, jadi nggak ada yang salah, tapi kayak kita kalau punya sakit fisik, kita punya personalized program buat tubuh kita sendiri, sama dengan jiwa kita gitu. Jadi kalau misalnya ada klien ke aku gitu, terus dia kayak ternyata memang cukup works di area-area religius, ya aku tambahkan gitu. Ya udah nggak apa-apa, sekalian misalnya sambil beribadah. Atau ada yang senangnya mandi kembang, boleh mandi kembangnya, tapi ditambah kita terapi apa-apa gitu. Jadi memastikan, kan sebenarnya gamenya bukan treatmentku lebih benar daripada mandi kembang atau beribadah gitu, tapi gamenya adalah yang mana yang works buat orang ini, yang paling nyaman kita coba yuk semuanya. Ya semoga semakin lama semakin terbantu nih masalahnya apa. Tapi ya memang kita nggak bisa langsung judge, kamu kebanyakan sedih karena pasti jauh dari Tuhan gitu, atau misalnya pasti kamu kurang ngapain gitu, kurang. Kalau dulu mamaku misalnya waktu anakku baru lahiran, itu kayaknya anak kamu nangis terus soalnya sawan bawahnya harus dikasih lingo bentle gitu misalnya. Itu kayak ya nggak juga gitu. Jadi siapa tahu dia namanya juga bayi ya nangis aja gitu. Jadi tapi kan nggak semua orang di exposure edukasinya sama. Jadi mungkin tidak bermaksud menyakiti, tapi memang nggak paham aja kalau manusia itu ternyata evolving tiap tahunnya, punya cara penyelesaian masalah yang baru lagi secara penelitian, tapi nggak semua orang tahu. Jadi gamenya gimana teman-teman manage baper juga pada saat ada orang ngomong sesuatu yang nggak kita inginkan, gitu sih. Iya, paham Kak. Kalau misalnya nih Kak, karena selama ini kayak udah menerima misalnya banyak klien nih, kita nggak minta untuk yang ceritain detail-detail banget, tapi kayak secara overview. Karena kan selama pandemi Kakak juga bilang gitu, karena kan banyak banget orang yang sekarang tuh tekanannya tuh meningkat banget nih. Sekarang tuh case yang paling sering Kakak temui karena COVID semakin meningkat tuh case-case yang seperti apa sih Kak?
Iya, ini menarik ya. Sebenarnya jadi waktu pas tahun 2020 itu kan ya di bulan-bulan yang waktu itu Maret ya, itu kita harus shifting dari yang kita praktek ketemu langsung kita online gitu. Ternyata gitu si jumlah kliennya tuh bertambah 30-40% setiap bulannya gitu. Dan Oh. iya, jadi itu banyak kan gitu, dan dengan timku yang juga nggak terlalu banyak, tapi ya kita mengusahakan semua bisa di-cater secara online gitu. Dan masalah yang terjadi kalau di tahun lalu sih ya, kalau dari 3 generasi, itu sebenarnya banyak masalah-masalah keluarga, tapi lebih yang gimana ya, misalnya ada pasangan suami istri gitu, yang ternyata sebenarnya sebelum pandemi terjadi tuh secara komunikasi tuh nggak oke. Ketika pandemi terjadi meletek lah gitu karena ketemu nih gitu. Jadi sebenarnya ada satu kecocokan yang tidak dibicarakan. Jadi masalahnya tuh bukan selalu masalah gangguan mental yang berat atau klinis gitu ya, tapi justru ke masalah relasi. Kemudian juga bagaimana anak punya persepsi berbeda dengan orang tuanya, akhirnya nih toxic parenting gitu, nggak nyaman ada di rumah gitu, apalagi yang first jobber atau yang kuliah biasa tadinya ngekos gitu, kayaknya sumpek banget nggak punya personal space di rumah, itu juga banyak terjadi. Atau stres kerja, kayak karena semua pindah nih, atau yang kehilangan pekerjaan itu jadi meningkat. Sekarang ya ditambah dengan kayak misalnya ibu-ibu yang harus punya peran banyak banget, termasuk kegiatan sekolah anak dari jarak jauh gitu ya, itu juga menambah pusing gitu. Jadi most likely sebenarnya masalahnya tuh relasi semua dengan apa ya, derajat yang berbeda-beda ya, termasuk yang itu tadi ya, kayak soalnya kan akhirnya semua mungkin karena ini spekulasi sih, karena semua interaksi kan jarak jauh gitu ya, dan yang jarak deket tuh keluarga gitu, jadi masalah keluarganya meruncing, yang masalah jarak jauh antara kerja juga meruncing secara relasi semua gitu. Nah ini yang kalau yang sekarang ini sih karena sekarang masih shock kan, tiba-tiba kita harus PPKM lagi, dan kondisi apa sih, virusnya makin nggak bisa kita prediksi lagi gitu. Jadi sekarang lagi nambah di bagian pusing juga sih sebenarnya di area-area itu. Sama kalau misalnya ada banyak tekanan gitu kan, memang kita harus makin pasang strategi nih ya Kak ya. Apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan orang kalau misalnya mereka tuh lagi menghadapi tekanan yang tinggi gitu, lagi ada mental issue gitu? Kesalahan. Ada nggak sih kayak that one thing we should avoid? Oh, oke. Menghadapi tekanan tinggi. Sebenarnya kalau yang pertama sih menurut aku nggak tahu yang mana yang pertama ya, tapi lebih ke satu, kita tuh jangan self diagnosing dulu sih gitu, karena itu tuh memperumit keadaan gitu, karena kita jadi mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu, karena kita ngebaca ciri-cirinya kayak gue banget gitu, nah itu, atau ngisi tes online yang nggak tahu dari mana, akhirnya bener kan gue begini gitu. Itu tuh masalah pertama gitu, karena kita jadi meyakini banget, karena you are what you think. Once kita berpikir kita punya masalah A gitu, kita fokus di term masalahnya, akhirnya kita jadi susah move on dari situ gitu. Jadi pertama itu yang big no adalah kita self diagnosing banget gitu. Kedua adalah mendinai bahwa perasaan kita tuh kayak nggak valid gitu. Misalnya, enggak lah, aku masa gini doang, gue lemah banget. Kayak tadi Ori bilang, masa gini doang, ini kan aneh, gue jadi kok diberat-beratin gitu. Misalnya tuh nggak normal gitu. Jadi mendinai bahwa kita punya masalah itu juga masalah gitu. Karena itu nggak oke banget. Ketiga, sebenarnya ini sih, kalau bisa jangan dilakukan, tapi seringkali orang yang punya masalah dengan mental health tuh terjebak gitu. Jadi kita menjauh dari support sosial kita, pengennya isolating ourselves gitu. Ya walaupun banyak juga kejadiannya kayak gitu, karena basically kita butuh tuh ketemu sama circle yang supportive atau circle yang bisa tuh kita ajak bicara. Jadi jangan ragu untuk ngomong sama orang, jangan ragu untuk samperin ke profesional kalau emang udah ada apa ya, hal-hal yang ini kayaknya gue nggak bisa contain lagi sendiri gitu. Karena kalau kita tebak-tebak sendiri dengan googling, terus kita abis googling tahu gejala kita apa, abis itu kita kayak googling lagi solusinya apa, udah tuh udah bubar segalanya tuh, bisa lebih gampang untuk dimaintain, jadi lebih susah gitu. Paham. Karena memang sih Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang mau ngomong ke temen gitu ya, sampai ada nggak sih, apalagi kalau misalnya cewek-cewek gitu, kita kayak, aduh aku ngapain sih nambahin beban dia, karena beban dia tuh juga udah berat gitu, ngapain aku tuh kayak cerita. Kalau terus Kakak orang-orang seperti itu gimana tuh Kak? Sebenarnya gini sih, mungkin kalau kita takut nambahin beban pada saat dia kelihatannya kok kayaknya nggak ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu ya, ada sesuatu yang dia lagi bawa nih, beban yang berat gitu. Mungkin first thing first, kalau aku selalu mencoba bertanya gitu ya. Misalnya kalau kaitannya pekerjaan kan konteksnya beda-beda gitu.
ini mungkin perasaan aku aja, tapi aku lihat belakangan kamu kayaknya agak lebih sedih nih gitu, atau misalnya aku lihat belakangan kerjaan kamu agak lebih lambat dibanding biasanya nih, ya walaupun dikerjain semua, adakah yang bisa aku bantu gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang nggak ada, ya udah kita bilang ya it's okay, tapi kalau misalnya ada yang bisa aku bantu atau kalau mau cerita, I'm here to help gitu. Itu tuh kayak udah meaningful banget gitu, kita kasih aja kayak ini tuh gue ada, kalau belum siap cerita sekarang ya udah gitu. Jadi kita juga mesti jaga juga kan, mungkin dia belum siap memberikan space-nya ke kita gitu, ya udah gitu ya, penting kita inform aja ke dia kalau kita tuh siap gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu teman, kalau misalnya temannya deket banget terus kita mau bilang, kalau dia udah cerita terus kita misalnya mau mengarahkan, ya boleh deh, oh gitu ya, tapi karena kebetulan aku nggak terlalu ahli, gimana kalau kita coba aja ngobrol sama ahli gitu, mungkin dia trust sama kamu juga gitu. Atau kalau misalnya kita atasan, kita juga bisa bilang kan dengan cara yang sama gitu. Jadi sebenarnya lebih ke menormalize kalau teman kita, orang yang kerja sama kita atau keluarga kita tuh punya masalah, it's okay, kita di sini akan bantuin. Kalau aku nggak bisa bantu, yuk kita cari bantuannya sama-sama, karena butuh banget ketika kita dalam situasi yang nggak menyenangkan tuh, support orang, ngerasa kita nggak lonely, itu menolong banget buat kita sih. Tapi kalau misalnya situasinya dibalik nih Kak, kalau misalnya tadi itu kan kita sebagai caregiver nih, kalau misalnya kita sebagai orang yang kayak takut reach out ke orang karena takut jadi beban, ada nggak sih Kak fenomena seperti itu? Ada banget, karena kayak ngelihat, oh semua orang lagi susah gitu, apalagi kalau misalnya satu rumah lagi sakit gitu ya gitu, terus juga lagi mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, gimana nih, kayaknya yang paling mending nasibnya aku, jangan sampai nambah-nambahin gitu kan, ada banget gitu. Jadi ya for those yang merasa seperti itu, mungkin bisa coba, itu yang aku bilang, mungkin bisa coba kontak malah ke profesional, karena kan kita bukan keluarganya, bukan temen yang mungkin dia repotin. Tugas kita, kerjaan kita memang direpotin, itu bukan repot jadinya, itu our job gitu. Jadi silahkan reach out to us, cerita masalahnya apa, dan mungkin kita bisa bantu gitu. Justru itu sih, karena satu lagi kayak apa ya, kita tuh punya, kadang-kadang kita punya persepsi semua hal tuh kita bisa selesaiin sendiri gitu. Dan ketika kita melakukan hal itu dengan tadi, itu tuh udah langsung mendinai si perasaan kita. Jadi ketika perasaan kita terdinai, pasti ada part-part dari diri kita yang akhirnya tuh jeblok, kayak kalau hujan tiba-tiba nangis, nonton apa yang sebenarnya lucu tahu-tahu nangis, even aku pun kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada perasaan yang tertahan dan teman-teman nggak bisa cerita ke orang-orang terdekat kan satu dan lain hal, cari aja profesionalnya, dia tuh tanggung jawab dengerin teman-teman cerita, so it's fine gitu. Nggak bakal kita apa-apain, kita pasti dengerin aja gitu. Iya sih, udah disumpah. Iya betul, nggak bakal kita IG storyin gitu, nggak bakalan, harusnya nggak sih. Iya relate. Tapi misalnya nih Kak ya, kalau misalnya kita bilang kadang-kadang itu anxiety lagi tinggi karena pandemi dan lain-lain, tapi ada juga orang yang berasumsi itu pasti karena kita sekarang tuh keseringan main medsos. Tuh sebenarnya bener nggak sih Kak? Bisa benar, bisa salah juga. Jadi gini sih, kalau penelitian tentang medsos itu memang kan banyak ya yang bilang efeknya negatif gitu, karena kita jadi compare diri kita dengan orang, atau kita dapat informasi negatif terus-terusan, which is true. Kalau misalnya ada waktu itu, ini tuh risetnya udah lama sih, Facebook yang melakukan gitu. Jadi kalau kita dibombardir terus dengan status orang yang negatif gitu ya, yang secara bukan negatif sih, secara emosi menimbulkan emosi gak nyaman gitu, itu memang perasaan kita akan kebawa gitu. Jadi ternyata nggak harus kita ketemu orangnya, kita baca tulisan yang terus-menerus bikin kita was-was, kita akan kebawa was-was gitu. Makanya filter konten kita sangat dibutuhkan untuk kesehatan mental kita juga dalam satu waktu tertentu. Terus ada juga yang jadi sebenarnya bukan sosmednya yang salah, tapi persepsi kita gitu. Satu itu. Kedua, sosmed kan bisa jadi sumber inspirasi gitu. Ya pun kalau kita mau membandingkan tuh oke banget. Jadi kalau membandingkan atau comparing tuh bukan sesuatu yang jelek, karena kita bisa aja compare ourselves ke sesuatu yang lebih tinggi, lebih ke arah buat mendapat inspirasi. Misalnya, oh aku kepingin kayak lihat inspirasi, misalnya, aduh sweaternya Ori bagus banget gitu. Aku lihat ya, misalnya aku pikir kayak baju aku jelek banget ya, tapi aku kayak, Ori itu beli di mana ya? Itu kan inspirasi. Atau kita lihat orang yang
kalau ngomong atau kalau masak kayaknya jago banget, aku pengen belajar. Nah, atau kita lihat orang yang mungkin nggak lebih beruntung dari kita, jadi menurut kita, jadi kita bisa lebih bersyukur. Jadi membandingkan tuh tidak selalu buruk, asal teman-teman dapat dosisnya. Tapi kalau dosisnya beleberan, misalnya inspirasinya udah bukan jadi inspirasi, jadi dongkol, jadi dengki segala macam gitu, atau kayak yang ke bawah kita jadi merendahkan, di situ kita harus lebih aware. Jadi filter itu penting banget di dunia kita, auditing hidup kita sendiri gitu, kita bergaul dengan siapa, kita follow siapa, kita mau konsum berita yang mana, dan bukan selalu karena baik buruk, tapi karena kita ke-trigger nggak ya, kita sebel nggak ya, kita terganggu nggak ya karena hal-hal tersebut di sosial media. Jadi don't blame the social media, use it wisely, karena tetap bermanfaat, tapi lebih ke ya kalau menurut kita mesti off dulu, ya udah off aja, nggak ada sesuatu yang salah dengan hal itu gitu sih. Intinya jangan bohong sama diri sendiri lah ya, kalau nggak kuat betul. Mending dilepas aja. Iya, nggak apa-apa, nggak ada kalau di mute juga nggak ada yang marah kan nggak ada yang tahu, ya udah nggak apa-apa kok, bukan berarti kita benci sama dia, emang iya kan, kebetulan setiap kali dia ngepost gue gondok nih, ya udah nggak apa-apa, mute dulu aja, it's okay. Ini profesional loh guys yang bilang it's okay to mute the people that makes you dongkol. Ya, jadi nggak apa-apa di mute aja daripada kita terganggu. Ya kan. Salah satu tips yang sangat bagus untuk menghindari stres gitu ya. Kalau ditambahin boleh nggak nih Kak? Tips-tips lainnya supaya karena selama WFH, karena kan sekarang PPKM ya, kita tuh kayak semakin sedikit pilihan untuk distressing. Dulu mungkin masih bisa jalan-jalan gitu ya, bisa sepedaan. Karena sekarang sepeda larang kan ya, setahu aku ya sama pemerintah ya, supaya turun tuh untuk curve COVID-nya. Kok tips-tips dari Kak Saskia apa nih Kak kira-kira? Jadi sebenarnya kan gini, yang kita maintain kan ketika kita mau sehat mental itu adalah fisik kita, terus juga mindset kita gitu kan, dan satu lagi tuh ya fisik dan mindset sebenarnya. Mindset nanti akan relate ke emosi gitu. Nah, fisik ini kenapa penting? Karena kalau fisik kita drop, secara emosi kita juga jadi lebih mudah drop. Kan kalau kita misalnya, kalau perempuan setiap kali badannya capek mau datang bulan, senggol bacok kan gitu. Jadi itu kayak, ya memang itu mempengaruhi gitu loh. Jadi satu, kita mesti, fisik ini mesti dijaga dengan ya olahraga, exercise regular, apa aja lah, nggak usah fancy-fancy yang kita bisa lakukan. Loncat doang juga boleh gitu, supaya hormon-hormon kecemasan kita tuh lepas teman-teman gitu, karena memang kalau kita nggak pernah bergerak itu numpuk gitu. Kemudian juga makanan yang sehat, dari hasil penelitian belakangan 90% nih ternyata hormon-hormon yang membuat kita cemas, hormon-hormon yang ngebikin mood kita buruk itu tuh asalnya dari pencernaan kita atau usus kita. Jadi you are what you eat gitu ya, bolehlah sesekali kalau kita makan sugar pingin, tapi kalau terus-terusan ya ternyata itu numpuk juga jadi cemasnya kita gitu. Jadi kita mindful gitu loh, apa yang kita makan itu tuh juga jadi self love bukan berarti kita makan makanan yang enak doang, mungkin goreng-gorengan dan yang lain, enggak, itu jadinya nggak self love gitu, karena itu membuat kita moodnya juga jadi buruk gitu, selain kesehatan kita buruk. Kemudian si mindset ini yang harus dilatih secara reguler gitu ya, mungkin tadi yang latihan manajemen baper tadi kan teman-teman bilang. Nah, baper, karena itu caranya gimana manajemen baper? Itu emang latihan jangka panjang gitu, karena yang sebenarnya mindset pertama adalah omongan, perilaku dan perasaan orang lain itu tuh bukan milik kita. Jadi kita nggak bisa ngatur orang tuh mau persepsi apa. Yang kita bisa tuh kitanya gitu. Kita mau mikir apa tentang hal itu. Misalnya kalau Ori lagi diem, aku mikirnya Ori jutek nih orangnya. Mungkin aku akan menghindari. Aku akan mikir aku jadi takut ngomong sama Ori, terus aku diem aja deh pas saat live. Tapi beda kalau aku lihat Ori lagi diem. Oh mungkin kayak Ori lagi mikir gitu, lagi dengerin aku, dan aku jadi perasaannya lebih positif, dan aku jadi iya nih Ori, aku gini-gini gimana gitu, jadi lebih bisa ngomong gitu. Jadi kita latihan melihat sesuatu dari yang lebih terang, nggak usah harus positif lah, atau tapi netral, itu juga oke. Yang bisa dilakukan adalah juga kita bisa tuh supaya pikiran kita lebih terang atau lebih netral, tiap hari sebelum tidur kita cari hari ini tuh hal yang bikin kita senyum apa aja di tengah situasi yang kayak begini gitu. Jadi misalnya, oh hari ini yang bikin aku senyum dengerin Ori cerita gitu, atau dengerin atau lihat pertanyaan teman-teman gitu. Dari sekian banyaknya berita yang bikin rumsing. Nah itu kan membuat ternyata tuh hari ini ada juga yang bisa aku senengin gitu. Terus kita satu lagi, kita jangan lupa tanya kabar kita sendiri. Kita sibuk banget baik sama orang lain, sibuk banget baik sama sahabat kita, keluarga kita,
tanya kabarnya dia gimana, tapi kita jarang banget loh nanya kabar kita sendiri gitu. Kayak aku hari ini perasaannya sebenarnya gimana ya, aku hari ini yang bikin aku sedih, yang bikin aku kesel apa ya gitu. Jadi kalau kita mau bersahabat baik dengan orang, kita harus bisa bersahabat baik dengan diri kita sendiri gitu. Itu dulu kuncinya gitu. Itu yang kita bisa latih tiap hari. Ya sisanya mungkin kita bisa, kalau yang punya kebutuhan energi banyak, kita bisa ekspor kegiatan-kegiatan baru, belajar hal-hal baru gitu ya. Atau yang emang butuh lagi kaum rebahan, silahkan kaum rebahan. Jangan lupa istirahat satu lagi teman-teman, karena downtime atau istirahat itu tuh bukan berarti otak kita berhenti, justru otak kita di-charge ketika kita istirahat untuk bisa balik lagi. Kan kita ya sama kayak handphone baterai ya, harus ada di chargingnya gitu untuk supaya kita bisa function normally lagi gitu. Secara umum kira-kira seperti itu dari semua lini gitu. Bener. Tapi misalnya nih Kak, ya, misalnya kita bilang bahwa harus lihat sesuatu dari light yang lebih netral atau mungkin somehow kayak lebih positif. Tapi kadang-kadang sekarang kita tuh diterpa sama sebuah term yang bilang kayak, oh no, that's toxic positivity. Beda ini gimana tuh Kak? Jadi gini sih, kalau toxic positivity itu kan kita menegasikan langsung gitu semuanya baik-baik aja, nggak ada ini, nggak ada, tapi beda sama kalau kita latihan melihat dari sesuatu yang lebih netral. Misalnya kita lihat, aduh semua orang tuh suka terjebak misalnya gini, kerjaan aku tuh semua nggak ada yang benar gitu. Coba kita stop dulu. Semua itu tuh kerjaan kamu ada berapa? Misalnya kerjaan kamu ada 5. Yang 2 oke kok fine, yang 3 aja. Ya berarti nggak semua. 2 dari 5 kerjaan kita drop. Oke, berarti kita bisa fokus yang 3 tuh apa. Jadi kalau toxic positivity itu lebih ke nggak ada solusi gitu. Kayak ya pokoknya semuanya harus bagus. Tapi kalau kita berusaha berpikir ke sesuatu yang lebih netral aja, itu tuh kita sebenarnya sedang berusaha untuk mengurangi masalah kita sendiri gitu. Bahwa dan latihan mengambil insight sih sebenarnya yang aku suka juga gitu ya. Karena itu balik lagi kalau di psikologi itu you are what you think. Jadi apa yang kita pikirin itu akan tersenggol ke perasaan kita dan akan kesenggol di perilaku kita gitu. Jadi memang ini yang harus kita pikirin, bahasa kita ke diri kita sendiri, bahasa kita ke situasi yang terjadi, itu yang akan menjadikan apa sih nanti perasaan kita seperti apa. Misalnya, wah ini semuanya chaos banget, gak mungkin nih kondisi ini bisa berakhir. Tapi beda kalau kita, tadi aku baru nemu ada salah satu berita juga yang ternyata si case-nya memang bertambah, tapi yang sembuh juga bertambah. Jadi aku bisa lebih lihat, ya sebenarnya ada hope, cuma mungkin gak tahu kapan, tapi gak apa-apa, at least ada perbaikan. Jadi kita bisa melihat hal-hal itu. Makanya itu positivity yang tidak toxic itu perlu latihan sih Ori gitu, dan teman-teman semua. Itu yang latihan harian, itu yang latihan bersyukur dan latihan coba lihat yang bisa dinetralin nih yang mana, sama diskusi sama orang yang tepat. Karena kalau kita diskusi sama orang yang nggak tepat juga, mungkin teman yang sama-sama pesimistiknya, ya kebayang kan Ori, kayak udah guanya lagi senep gitu, dia juga akhirnya kayak wah benar ya, dunia ini memang tidak ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi jangan cari teman-teman yang bikin kita drop juga gitu. Oke. Memang yang penting faktual lah ya, jangan ngarang gitu. Betul, iya. Sama kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi mindset yang lebih positif dan juga tetap faktual lah pastinya. Jangan sampai kita cuma membasiskan positivity itu karena harapan doang gitu ya. Ya benar, kayak halu banget gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita bilang bahwa kayak untuk kondisi-kondisi masing-masing orang tuh kadang-kadang beda gitu ya. Mungkin tips untuk orang-orang yang lagi WFH sambil jadi mama, atau mungkin jadi mama doang di rumah dalam tanda kutip ya, ini nggak ngomong jelek ya, tapi kadang-kadang ada mama-mama yang cerita ke aku kayak, aku stuck sama anak-anakku, aku stuck sama bojoku, itu bahasa Jawanya suami gitu. Aku juga bilang bahwa aku stuck sama kerjaanku gitu. Kadang-kadang aku tuh lagi pitching sama klien, tapi mama aku tuh bilang, tolong dong cuciin piring gitu. Ada nggak sih Kak tips-tips untuk kayak tipe-tipe orang ini supaya bisa navigating WFH dengan lebih baik? Iya, ini juga masih masih jadi PR ya, apalagi zaman sekarang gitu. Anakku juga semakin lihat aku di rumah, dia semakin kayak langsung kabur dari mbaknya gitu. Jadi memang yang pertama itu rutinitas tuh penting banget teman-teman gitu. Mau kita ibu-ibu mau bukan, karena di rutinitas itu kan sebenarnya sesuatu yang kita bisa prediksi sehari-hari ya. Jadi at least masalah kita berkurang lah setengah gitu, karena most likely our days tuh will be based
based on our routines gitu. Jadi kayak ya aku tahu anak aku kurang lebih akan bangun jam berapa, makanya rutinitas anak itu juga harus dijaga, jangan sampai dia waktu makan, mandi, tidurnya tuh juga berantakan, karena itu akan merusak jadwal kita gitu. Dan kapan dia jam mainnya dia, jam sekolahnya dia, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa plot jadwal, sekaligus plot yang bisa pegang selain kita tuh siapa pada saat itu. Ya mungkin ada kondisi-kondisi misalnya tiba-tiba anak kita sakit, itu yang harus kita komunikasikan ke tim gitu ya, kayak ternyata tiba-tiba sakit, atau misalnya keluarga yang dekat tahu-tahu ada yang positif, kita mesti tes, itu kan kita bisa bilang. Tapi kan itu kondisi yang yang tidak tertebak tuh kan, dari porsi harian kita sebenarnya bisa dikecilkan kalau kita punya rutinitas yang baik itu tadi gitu. Terus juga tadi aku lihat, nah ini nih, pinter-pinter rawat harapan gitu, komentarnya Mbak Binar Eskesa gitu, itu bener banget. Ekspektasi itu harus kita, dengan situasi yang sebenarnya nggak ideal seperti ini, kita tuh nggak punya kewajiban, bahkan nggak situasi sekarang, kita tuh jadi manusia tuh nggak pernah punya kewajiban untuk jadi sempurna gitu, untuk jadi perfect. Kewajiban kita tuh buat belajar terus aja gitu, dan kesalahan adalah part of our job, jadi ya salah itu biasa gitu. Dan karena kita kasih room for flexibility, apalagi ibu-ibu, ya ada aja anak tiba-tiba jatuh lah gara-gara manjat lemari, ada tiba-tiba mungkin lagi live nanti kalau tahu-tahu anak aku masuk, itu kan bisa aja, and it's okay gitu. Jadi atau kita yang di rumah ya misalnya kayak ya ada aja lah tiba-tiba keluarga kita sakit, atau kita sendiri sakit gitu ya, kita nggak tahu. Jadi kita nggak punya beban untuk harus jadi sempurna gitu. Jadi kita harus punya fleksibilitas dengan ekspektasi ya situasi kayak gini gitu. Jadi yang bisa aku lakukan apa, kalau ada yang melenceng dikit, that's why aku perlu bantuan di bagian mana gitu. Managing ekspektasi bisa jadi managing rutin dan ekspektasi bisa jadi tips yang baik buat teman-teman latih, supaya menghadapi dan menavigasi situasi yang naik turun ini kita lebih santai gitu, lebih legowo lah ya istilahnya gitu. Karena kalau kita kejar terus juga kayak capek, kita mau ngapain, kita ya stres sendiri gitu. Iya, jadi teman-teman habis live ini mungkin langsung keluarin notes-nya, langsung tulis kayak kira lebih pagi ini rutinnya mau ngapain tuh. Mungkin mau workout dulu, mau ibadah dulu juga boleh tuh. Nah sekarang kita karena udah mencapai waktu 19.44 nih, nggak kerasa. Aku mau sedikit Iya, aku mau sedikit sundul nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena tadi sempat ada banyak yang banyak, tapi oke, sekarang aku mulai baca ini. Ada Nono Nica tanya, Kak kalau ngerasa nggak punya tujuan hidup dan nggak punya semangat ngelakuin aktivitas, itu baiknya gimana ya Kak? Oke, tadi ini berarti sekalian aku bahas tentang, kan tadi aku bilang sama Ori kan bahas, ya kalau kita stres, kalau kita cemas itu wajar gitu. Kalau kita ngerasa tiba-tiba sepi atau bosen itu juga wajar dengan situasi seperti ini. Tapi menjadi tidak wajar kalau misalnya kita ngerasanya kesepian total, terus kita gak punya motivasi sama sekali, bener-bener gak punya ya teman-teman. Terus kayak kalau kita sedihnya berkepanjangan lebih dari 2 minggu dan gak ada sesuatu yang lift up mood kita sama sekali gitu. Atau kita jadi secara emosional jadi marah-marah mulu gitu. Nah itu tanda-tanda yang kita harus watch out, ditambah dengan rutinitas kita yang berantakan dan relasi kita dengan orang lain berantakan dan pekerjaan kita berantakan. Itu mungkin kita punya mental health problem serius yang harus didiskusikan. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya ngerasa nggak punya tujuan hidup gitu, nggak semangat melakukan aktivitas ini udah berapa lama, itu ditentukan dicari tahu dulu gitu. Ini apakah 2 minggu lebih? Kalau 2 minggu bisa nih mulai konsul sama profesional. Terus kemudian tujuan hidup. Ya, tujuan hidup itu menurut aku adalah sesuatu yang dinamis, bisa ganti-ganti gitu ya. Jadi apalagi dengan situasi dunia yang memang banyak aja gitu perubahan yang terjadi. Jadi jangan deg-degan kalau misalnya aku tadinya pingin jadi psikolog gitu. Ternyata sekarang jadi psikolog juga aku harus bisa bikin konten, ganti lagi nih tujuannya, bukan ganti tapi melengkapi gitu. Jadi jadi tujuan hidup itu kita bisa menemukan tujuan-tujuan baru juga along the way, kita revealing ourselves, apalagi dengan situasi yang itu kan banyak hal baru yang juga menarik. Jadi keep exploring dan cari, kalau kamu nggak tahu sesuatu yang menyenangkan buat kamu apa, cari yang nggak kamu senengin apa, mulai dari situ. Jadi kita tahu yang harus kita hindari itu apa gitu. Dan aktivitas itu tadi kayak ini aktivitasnya aktivitas apa yang nggak semangat kamu lakukan, yang kamu mau lakukan tuh yang paling nggak mau kamu kerjakan tuh apa gitu. Tapi kalau ternyata yang di awal tadi aku sebutkan semua terjadi pada dirimu, mungkin udah mulai bisa nih kontak profesional untuk dicari tahu sebenarnya isu dasarnya apa gitu. Setuju Bang, saya memang udah buntu. Just go to professional guys, we support you. Di Women Narasi we support you. Oke, ini untuk second question nih, ada Binar Sisa. Saya maaf ya kalau nyebutnya salah ya, aku berusaha. Oke, dia tanya, normalitas cemas atau gelisah di tahap wajar itu apa ya? Bagaimana caranya jadi support system yang baik di tengah situasi begini? Misalnya ada tekanan ganda,
buat para caregiver di rumah. Oke, jadi Gelisah itu emang kadar normalnya gimana Kak? Ada ya? ya gelisah asal dia tidak berkepanjangan yang sampai 2 minggu banget terus membuat kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan atau malah kebanyakan makan gitu ya. Sadarnya tetap sama tadi. Pokoknya kalau kita udah ada emosi nggak nyaman terus menerus sampai intensitasnya mungkin 2 minggu atau lebih gitu. Kemudian tadi itu balik rutinitas kita berantakan, relasi kita dan pekerjaan kita berantakan, itu di situ gelisahnya menjadi tidak wajar gitu. Tapi kalau gelisah karena misalnya menunggu hasil PCR gitu, ya wajar gitu. Kalau akhirnya keluar gitu ya, oke gitu, karena begitu keluar, oh ya udah ayam gitu, it's okay gitu. Karena memang sistem kita diciptakan memang kalau ada sesuatu yang kayaknya bahaya tuh kita jadi langsung alert gitu memang kan. Dan untuk caregiver sendiri itu pertanyaan bagus sih, gimana caranya caregiver itu bisa sehat mental juga gitu. Nah, caregiver also need another caregiver. Kayak aku psikolog, aku butuh psikolog lain atau orang lain yang bisa aku ajak ngobrol nih supaya aku butuh refresh gitu. Karena setiap orang itu naturnya kita butuh meaningful relationship dengan orang lain, ring satu gitu. Ini ada penelitiannya dari Harvard, itu 80 tahun ngikutin satu subjek, beberapa subjek banget, banyak gitu, bahwa yang membuat hidup orang bisa lebih bahagia, bisa lebih tenang itu ya kalau punya meaningful relationship. Jadi perhatikan ring satu kamu, siapa yang ring satu kita gitu ya, siapa yang memang bisa membantu kita lebih nyaman gitu. Karena kalau kita juga banyak beban atau orang yang kita asuh, kita tuh juga punya perasaan untuk ingin diasuh loh gitu. Itu gunanya teman-teman dekat kita. Mothers, iya, mothers tuh punya keinginan juga buat kayak punya mothers lain gitu. Itu kayak aduh aku diasuh juga dong gitu. Jadi itulah si women support women ini penting banget teman-teman gitu, karena itu dimana kita ngerasa diasuh juga gitu sih. Ya, teman-teman awet-awet ya di sini supaya kita mengasuh satu sama lain. Iya, ya, saling mengasuh kita sebetulnya. Ini tuh mungkin tips yang juga nyambung karena tadi kan seperti ada yang bilang kan, kalau misalnya sambil ngasuh anak itu kadang-kadang kena mental. Mungkin ini salah satu tips yang juga nyambung. Jadi supaya nggak kena mental, cari mother yang lain gitu ya. Bener sih? Yang sefrekuensi juga gitu ya. Jadi kayak kan selalu ada grup-grup kecil. Aku juga adalah grup ibu-ibu kecil yang kayak ya kita throwing everything di situ aja gitu. Misalnya nonton series baru atau apa, atau kayak ya ampun sabar ya beb apa gitu, tiba-tiba dikirimin makanan kan enak ya. Maksudnya kita tahu that we're all in this together gitu. Kita sama masalahnya, apalagi perempuan itu sebenarnya secara syaraf otak gitu ya, bukan membedakan antara dengan laki-laki. Kita itu memang by sistemnya itu lebih mudah atau lebih sering memperhatikan orang lain. Jadi lupa sama diri kita sendiri. Bahkan kita nggak jadi caregiver aja tuh kita sudah defaultnya caregiver gitu. Jadi memang sensitif ke arah sana. Makanya belajar menyayangi diri kita sendiri, bersahabat dengan diri kita sendiri, cari support sesama yang bisa mengasuh kita juga istilahnya gitu ya, itu jadi penting gitu. Makanya community, group, whatever itu ya ring satu teman-teman bisa perkuat diri sendiri, itu sangat bagus banget sih buat menjaga kesehatan mental kita gitu. Oke, sama nih ada yang nanya nih, Nono Nica, Kak kalau boleh nanti live-nya di save ya, pasti kita save, jadi jangan lupa mampir Women Narasi. Oke teman-teman, oke selanjutnya ada yang tanya, akhir-akhir ini cemas Kak kalau dengar ambulan lewat. Kebayang. Ini relate ya. Natasinya gimana sih? Iya, karena kan tadinya lewat 1, lama-lama sehari lewat 3 gitu ya. Kayak waduh gitu, belum ada foto-foto iya gitu loh, ada kabar angka segala macam. Ini memang nggak ada cara instan, tapi biasanya kalau misalnya kita tuh masing-masing kita harus tahu nih kalau kita perasaannya lagi nggak nyaman itu kerasanya tuh seperti apa. Jadi biasanya aku tuh kebayang kalau kita nggak antara kita pikirin sesuatu, wah nanti kita jadi jelek nih mikirnya, jadi kayak jangan-jangan ada siapa meninggal ini terus-terusan gitu, kita nggak bisa stop pikiran kita. Atau ada orang yang tiba-tiba jadi gemetar, jadi deg-degan gitu. Jadi kita menyadari di spot-spot mana sih oh ini emosi negatifku mulai terasa gitu. Hal pertama yang paling bagus kita bisa lakukan itu memang nafas. Kenapa? Karena otak kita tuh biasanya dapat sinyal tuh dari nafas gitu. Jadi kalau misalnya nafas kita memburu deg-deg gitu ya, itu tuh dia akan mikir, wah orangnya mau cemas nih, orangnya mau takut nih, dikasih lah perasaan itu. Tapi kalau kita coba nafas panjang gitu, hirup dari hidung dulu, lepasinnya pelan-pelan keluar dari mulut, dan pelan-pelan, karena kalau cepat jadi cepat juga kan, itu dia akan ketipu, ini kenapa ya orangnya gitu. Jadi dia akan bisa menstabilize nih perasaan kita itu. Nah terus ini sangat personalized banget. Misalnya ada yang bisa
oke, minum dulu, atau menghitung, atau misalnya istighfar, atau misalnya self-talk. Misalnya kita ngomong, self-talk itu juga menarik, karena katanya lebih proven secara penelitian tuh lebih membantu kalau kita ngomong nama kita sendiri. Misalnya, Ori sabar, itu Saski sabar gitu, karena kita memposisikan diri kita orang ketiga gitu. Tapi kalau kita ngerasa aneh, ya nggak apa-apa, kita sebut aja perasaannya tuh kayak gimana gitu. Dia memangkas gitu loh, Ori, jalan pikiran kita, jadi langsung ke orang ketiga, terus kita, ya Saski pasti bisa, Ori pasti bisa gitu. Jadi tuh bisa disebutin kayak gitu juga. Nah, itu sangat personalized. Jadi silakan teman-teman cari yang mana yang gampang, either nafas tadi, atau teman-teman mau keliling-keliling dulu di rumah, atau misalnya mau apa ya istilahnya membasuh air ke wajah, atau mau minum, atau ada yang mau ibadah dulu, atau ya ada yang mau self talk. Pokoknya berhenti dulu gitu, atau yang mau telepon orang dulu untuk menenangkan diri. Jadi sebenarnya yang penting kita kenali perasaan kita dan berusaha itu tuh diperhatikan, dirasakan, dan pelan-pelan kita temenin sampai dia tuh pergi gitu, sampai dia udah selesai, ibaratnya dia udah selesai bertamunya, bye gitu. Aku suka kata-katanya ditemenin sampai pergi. Ngena banget. Iya bener. Sama memang sih kalau misalnya kebanyakan itu harus diakui, ditemani teman-teman. Ini mungkin pertanyaan yang bakal jadi terakhir gitu ya, karena tinggal 5 menit lagi. Oke. Maaf guys, aku sekarang bingung karena ada banyak banget nih pertanyaannya. Yang mana nih ya yang dipilih ya? Karena aku nggak mau leave out kalian, tapi teman-teman ini mungkin plak sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kan biasanya plak di akhir nih, tapi karena ada banyak pertanyaan dan juga nggak bisa kita semuanya, teman-teman bisa banget kepoin kasusnya dan juga 3 generasi di tempat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung nongol ke sana ya teman-teman. Boleh ya banget. Oke. Iya, mungkin yang ini nih pertanyaannya. Kalau untuk women, para pekerja, ini Frianka tanya, pekerjaan kita tuh kan menuntut multitasking ya Kak. Ya. Sebenarnya multitasking itu positif apa negatif sih, dan juga bagaimana cara navigate-nya? Oke, jadi sebenarnya multitasking itu secara penelitian sebenarnya susah dilakukan orang, karena akhirnya semuanya kita nggak all out. Mungkin di sini bukan multitasking ya, misalnya definisinya kayak kita ngerjain semua dalam satu waktu yang sama. Tapi mungkin lebih ke managing ekspektasi kita dan managing priority kita gitu. Jadi misalnya yang mana yang prioritas dan mana yang mendesak gitu, mendesak dan penting, mana yang mendesak tapi sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Itu kita harus tahu gitu. Atau kita bisa mulai dari situ, hal-hal yang kita prioritas. Kemudian termasuk dari diri kita sendiri, anak dan lain sebagainya gitu. Kemudian misalnya itu harus kerja, kayak aku juga kadang harus kerja bawa anak gitu ya, misalnya lagi meeting. Nah, kita bisa tahu misalnya kita bisa mulai latih anak kita untuk independent play gitu. Jadi misalnya kalau anak aku sendiri dari 4 bulan sih aku latih, sekarang dia udah mau 3 tahun. Jadi kalau ibunya lagi call gini atau lagi ngerjain sesuatu, itu dia aku kasih mainan sendiri, tapi nanti kalau dia manggil apa ya aku jawab aja gitu. Jadi sampai dia menemukan keasikan sendiri gitu. Itu harus kita latih untuk anak juga bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Ini bisa another 1 jam lagi Ori ngelatih anak untuk kayak bisa main sendiri itu gitu. Terus juga latih kita juga latihan untuk berani minta bantuan, misalnya mengkomunikasikan dengan jelas ke pasangan atau ke orang tua atau ke orang di rumah kita untuk bantu kita dong di bagian apa gitu. Terutama di jam-jam yang berapa ini. Jadi kalau kita habak semuanya dalam satu waktu itu nggak akan bisa gitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memanage waktu kita, prioritas kita, dan ekspektasi kita. Lagi-lagi itu supaya si multitaskingnya atau multitasking lah, semua role yang kita kerjakan ini bisa kita seimbangkan, karena susah work-life balance. Jadi kita kayak apa ya istilahnya, lebih ke work life dimaklumin aja lah gitu. Jadi kayak yang sebisa kita lakukan tuh apa gitu, kompromi sama work life kita gitu sih. Oke. Jadi misalnya kalau seperti itu mau nggak mau kita harus belajar kompromi nih. Iya, itu. Nah, dari banyak banget hal yang kita omongin nih hari ini, kurang lebih kan kita udah dapet sedikit banyak sih bekal tentang bagaimana cara bertahan di tengah krisis dan juga di tengah badai. Banyak banget gitu informasi dari kanan kiri. Tapi kalau kita bantu minta simpulin nih gitu ya dengan cukup singkat dari seorang Kak Saskia, mungkin juga boleh nih Kak sharing beberapa story personal gitu ya, kayak essential kit. Wah, sudah kayak jualan mie aja ya essential kit. Tapi kayak untuk bertahan di tengah krisis tuh yang essential tuh apa sih Kak? Essential buat aku sih, mungkin kalau aku ya pribadi, dan aku ngeliat ini mungkin sama dengan semua perempuan yang lain gitu, bahwa kita itu tuh
nggak bisa mengontrol semua hal sih. Kita pingin banget semua hal tuh under our control gitu. Semuanya tuh selesai ada KPI-nya jelas, ada ukurannya jelas gitu ya, atau ada ini bisa terbaca dengan jelas gitu. Dan dengan situasi pandemi seperti sekarang, sebenarnya kita sedang dilatih bahwa kita tuh mesti belajar berserah juga. Kita mesti belajar semua hal tuh nggak selalu totally under our control, and it's okay gitu. Jadi kita kasih room buat diri kita fleksibel, room buat kita salah, room buat kita jadi nggak perfect, dan akhirnya kita belajar, dan akhirnya kita juga jadi lebih chill gitu ya istilahnya gitu. Karena keinginan kita untuk mengontrol itu tuh sebenarnya itu tuh yang bikin penyakit. Kita jadi terus-terusan kepikiran ini tuh ada yang salah gitu. Kita kepingin kayak oke, ini semua harus cepat selesai, ini harus cepat ini, jadi harus cepat itu. Jadi kita jadi susah kompromi dan menyeimbangkan semuanya. Jadi buat teman-teman semua di sana, sesama perempuan, satu, kita tuh nggak perlu mengontrol semua hal. Kedua, kita nggak perlu sempurna karena bukan tugas kita, itu tadi tugas kita belajar. Tiga, cari support yang membuat hati kita nyaman supaya hidup kita juga nyaman. Essentialnya itu aja sih kira-kira.